Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Amalia Zulfa dengan NIM 2321010900016. Saya dari kelas IPS 2, Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir studi Quran dan tafsir Tarbawi. Yang pertama, pengertian metodologi tafsir Al-Quran. Metodologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu metode berasal dari dua kata, meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara, serta logos berarti ilmu atau bersifat yang ilmiah. Tafsir secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, fasaro yufashiru tafsiron, yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Metodologi tafsir Al-Quran adalah suatu prosedur sistematis yang diikuti dalam upaya memahami dan menjelaskan maksud kandungan Al-Quran. Pengertian metodologi Al-Quran yaitu salah satu cara kita untuk mengaji, memahami, atau menganalisis ayat-ayat yang berada di dalam Al-Quran. Apa harus ayat saja yang dianalisis? Tidak, melainkan berupa arti, kandungan, atau tafsirnya. Di sini metodologi Al-Quran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, metode tahlili atau analitik. Metode tahlili merupakan cara menafsirkan Al-Quran dengan mengurangi dan menganalisa ayat-ayat Al-Quran secara berurutan, sesuai tertib dengan membahas segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya. Jadi di dalam metode tahlili ini, cara kita menafsirkannya dengan menganalisis ayat-ayat Al-Quran, tapi dengan syarat berurutan. Jadi mulai dari awal sampai akhir. Contoh, di Al-Quran pada lembaran pertama itu kan terdapat surat Al-Fatihah. Jadi yang dianalisis pertama itu ya surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, dan seterusnya. Tidak dari belakang, misal An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, tidak. Jadi harus diurutkan secara awal. Apa harus dimulai dari Al-Fatihah? Sesuai ketentuan yang dianjurkan. Misal kita disuruh menganalisis surah Al-Ma'un. Ya udah kita analisis surat Al-Ma'un dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Macam-macam tafsir tahlili diantaranya tafsir bil al-matsur, tafsir bil al-ra'i, tafsir sufi, tafsir falsafi, tafsir fikih, tafsir ilmi, dan tafsir adabi. Yang kedua, metode ijmali atau global. Metode ijmali merupakan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global secara menyeluruh. Cara menafsirkannya yaitu dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara menyeluruh. Tidak ada terkecuali. Jadi semuanya itu ditafsirkan. Macam-macam tafsir ijmal diantaranya sebagai berikut. Tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Quran Al-Qatim, tafsir Al-Wasit, Takjal Taksir, Safwah Al-Bayan, Ilma Al-Quran. Yang ketiga, metode muqori atau komparatif, yaitu upaya membandingkan komaprasi ayat-ayat Al-Quran antara sebagian dengan sebagian lainnya. Cara menafsirkan pada metode ketiga yaitu metode muqorin dengan cara kita membandingkan antara surat pertama dengan surat sesudahnya atau antara surat pertama dengan surat sebelumnya. Jadi ada perbandingan, entah itu perbandingan dari segi arti atau terjemah. Kalau andaikan dari jumlah ayatnya tidak sama, tetapi memiliki arti kandungan yang sama, nah itu yang dinamakan perbandingan. Metode mudui atau tematik. Cara menafsirkan Al-Quran dengan menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama. Sama-sama membicarakan satu topik, masalah, dan menyusun berdasar kronologi, serta sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran asbabun nuzul tersebut. Metode mudu ini hampir sama dengan metode muqori. Namun, pada metode mudu ini berfokus pada kronologi atau sebab-sebab ayat tersebut turun. Jika metode muqorin tadi kan membandingkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya atau membandingkan antara ayat yang satu dengan ayat sebelumnya. Namun, jika metode mudu ini membicarakan satu topik masalah dan menyusun berdasar kronologi. Misal,
terdapat dua surat yang memiliki asbabun nuzul yang sama. Nah, itu yang dinamakan dengan metode Mudu'i. Contohnya yaitu ayat-ayat mengenai harta anak yatim yang terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 152. Di sini, saya akan menjelaskan nomor 2 tentang manfaat orang yang berilmu. Manfaat orang yang berilmu, pertama, orang berilmu diangkat derajatnya. Jadi, ketika ada orang yang berilmu, mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Entah itu dari segi prestasi, dari segi ekonomi, dari segi keluarga, ataupun dari segi pertemanan. Jadi, bentuk derajat yang dimaksud di sini itu bermacam-macam, tidak fokus pada satu hal. Orang berilmu diangkat derajatnya terdapat pada surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdiri, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu dikerjakan. Jadi Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mengetahui segala yang diperbuat oleh hambanya. Yang kedua, takut kepada Allah. Orang yang berilmu, dia pasti akan takut kepada Allah. Misal, ada si Bulan, dia memiliki ilmu, tapi dia ingin mencuri. Pasti dia berpikir beberapa kali lipat, bahkan sampai 10 kali. Dan ujung-ujungnya mereka tidak akan melakukan pencurian tersebut. Karena apa? Karena takut kepada Allah. Karena sudah mengetahui ilmu, hukumnya mencuri itu adalah dosa dan akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat. Di sini ada suratnya, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wadawabu wal an'ami mukhtaliful alwanhu kadzalik. Innama yuhsyallahu min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Artinya, demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang ketiga, orang yang memiliki ilmu, dia akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Contoh kebaikannya ini di dunia, pertama, kita dipertemukan dengan orang-orang baik. Yang kedua, dimudahkan dalam mencapai karir atau dimudahkan dalam kuliah dan sekolah. Di sini juga ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illal ulul albab. Dia Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah menganugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab. Jadi di sini Allah itu berfirman, dia akan menghendaki siapapun itu, tidak memandang dia itu kaya, miskin, atau pintar, asalkan dia itu memiliki ilmu. Karena pada dasarnya orang pintar itu belum tentu memiliki ilmu, tapi orang yang berilmu itu pasti pintar. Yang ketiga, pesan yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Di sini ada dua pesan yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya. Yang pertama, selalu bersyukur.
Kita sebagai umat muslim harus bersyukur apapun yang terjadi. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dengan cara memandang orang-orang yang ada di bawah kita. Jangan memandang orang-orang yang di atas kita. Barang siapa yang tidak bersyukur, maka mereka kafir. Yang kedua, jangan mempersekutukan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi kecuali Allah. Allah yang menciptakan kitab serta bumi dan seisinya. Mengapa kita tidak boleh menyekutukan Allah? Karena Allah itu telah menciptakan kita, Allah itu telah menciptakan bumi dan seisinya, Allah itu telah menciptakan kita di dunia ini beserta takdir. Nanti ke depannya bagaimana, terus 5 tahun ke depannya bagaimana nasibnya, dengan nasib buruk atau baik, jodohnya bersama siapa. Barang siapa yang persekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Yang keempat, pentingnya moderasi beragama. Moderasi adalah sikap dan tindakan yang menunjukkan keseimbangan dalam menjalankan keyakinan dan ajaran agama. Bagi saya, moderasi beragama sangat dibutuhkan karena ada beberapa alasan. Yang pertama, moderasi dalam beragama sangat penting karena membantu menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual dan duniawi, serta mencegah ekstremisme dan intoleransi, menciptakan kerukunan, harmoni sosial, menjaga kebebasan dan beragama, menghargai keberagaman serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, serta kekerasan pada agama. Jadi, moderasi beragama ini sangat penting karena dengan adanya moderasi beragama menunjukkan keseimbangan dalam menjalankan keyakinan. Kita kan memiliki agama yang bermacam-macam di Indonesia. Jadi, dengan adanya moderasi beragama ini, kita bisa menyeimbangkan atau memiliki batasan dalam agamanya masing-masing. Hal ini berkaitan dengan surat Al-Kafirun ayat 6. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi, ketika kita mempunyai teman yang berbeda agama, kita tidak boleh, kok kamu agamanya Kristen, kok kamu agamanya Hindu, kok kamu agamanya Islam. Biarin, karena bagi mereka itu agama mereka, bagi kita itu agama kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.